Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan, pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi di ibadah raya online di UMC Bahasa. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan pada pagi ini. Saya akan memimpin kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang telah menjaga kami daripada awal minggu sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama bertemu di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kami meneruskan acara ibadah kami datang di hadapan-Mu, kami menyerahkan hati, pikiran, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan, biar Tuhan Engkau menguduskan hati kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk menerima lawatan Roh Kudus pada pagi ini. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam acara ibadah kami untuk dan berkarya Tuhan daripada awal, pertengahan sehingga berakhirnya Tuhan. Dan Tuhan berkati Tuhan setiap slot ibadah kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengurapi semuanya Tuhan dengan urapan yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang membawa kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu terus menjadi pedoman untuk kami Tuhan. Sesuatu yang menguatkan dan meneguhkan umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk semua yang umat-umat Tuhan yang sedang beribadah pada hari ini di seluruh dunia ini. Biar Tuhan Engkau yang melawat mereka juga, Engkau yang terus meneguhkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat kami Tuhan yang datang untuk ke ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Engkau yang melawat mereka dimanapun mereka berada, baik untuk mereka yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Sertai kami Tuhan daripada awal, pertengahan sehingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Anda amin? Amin. Mari kita sama-sama bersorak dan bernyanyi kepada Tuhan kita pada pagi ini. Amen. Amen. Let's music start. Dan perisaiku yang menang kalahkan maut, pelama yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Dari mula keselamatanku yang menang kalahkan maut, pelama yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, nama mulia.
dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Shalom, sekali lagi mari kita terus memuji Tuhan, kita bersuka cita betapa indahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Haleluya, mari kita menari untuk Tuhan. Katakan semuanya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan
dalam kesatuan. Pengurapan, pengurapan di kepala Harun, yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya pengurapan di kepala Harun, dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan segalanya Tuhan sangat indah dan sangat baik, karena dalam waktu-Mu Tuhan segala yang indah terjadi. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan
Engkau melihat masa depanku, semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. My future is in your hand, Lord. Dan Kau mengasihiku, dan Kau mengerti hatiku. Saudara, mari kita berdoa untuk dua perkara. Pertama, kita berdoa untuk perkampungan orang asli yang kini kebanyakannya terjejas oleh wabak COVID-19. Kita berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan mereka dan agar semua keperluan mereka dipercukupkan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami mengangkat Tuhan semua perkampungan orang asli yang ada di negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang terjejas oleh wabak COVID-19. Kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, apapun keperluan-keperluan mereka Tuhan, Tuhan seperti bekalan makanan ataupun ubatan, biar semuanya mencukupi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menjaga, melindungi mereka, memulihkan mereka daripada wabak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan berkati juga Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di tengah-tengah suku kaum orang asli pada hari ini. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi, membungkusi mereka dengan kuasa-Mu, baik untuk semua NGO juga Tuhan yang sedang bekerja di tengah mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka juga Bapa, dan melindungi, mencukupkan semua keperluan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk perkara doa yang kedua, kita berdoa untuk semua penginjil-penginjil, gembala, dan pekerja sepenuh masa di seluruh dunia ini, agar mereka menerima kesegaran rohani dan perlindungan lawatan Tuhan di waktu-waktu yang sukar ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa Tuhan, kami ingin mengangkat Tuhan semua penginjil-penginjil, semua gembala-gembala, baik pekerja-pekerja sepenuh masa Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Pada hari ini kami mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya waktu-waktu yang seperti ini Roh-Mu yang melawat mereka, yang memberi mereka kesegaran rohani Tuhan Yesus. Tuhan, jika ada mereka yang merasa sangat letih, jika ada mereka yang merasa sangat lemah Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan mereka, Engkau yang menyegarkan mereka sekali ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan agar Engkau melindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, keluar masuk mereka Engkau melindungi, membungkusi mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk lawatan Tuhan di dalam waktu-waktu yang mencabar pada hari ini Tuhan. Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menjaga mereka Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan semua keperluan mereka Tuhan sepanjang waktu ini Tuhan Engkau perhatikan Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga biar ada penerobosan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, tempat-tempat jangkauan mereka ada penerobosan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan pada hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menaikkan Tuhan semua doa-doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom, selamat bertemu sekali lagi di Ibadah Raya Online di UMC Bahasa. Kami daripada keluarga besar di UMC Bahasa mengalu-alukan kedatangan Anda ke Ibadah Raya Online di UMC pada pagi ini. Jika Anda pertama kali mengikuti Ibadah Raya Online kami menjemput Anda untuk memberi thumbs up di dalam ruangan komen dan juga mengisi borang yang tertera di chat room, dan kami akan berhubung dengan Anda, ya. Dan jika Anda memerlukan sebarang doa dan bimbingan konseling, Anda juga boleh menghubungi nomor yang tertera di ruangan chat pada saat ini. Baiklah, tiba masanya untuk kita mempersembahkan uang persembahan kita. Seperti biasa, Anda boleh memberi melalui transaksi online di akaun seperti yang tertera di skrin Anda. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk uang persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Engkau yang sentiasa memerhatikan keperluan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan semua uang persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya semuanya Tuhan digunakan untuk memperluaskan kerajaan Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua uang persembahan kami yang kami beri. Berkati semua tangan yang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, berkati semua usaha-usaha mereka Tuhan. Keperluan mereka Tuhan, Engkau perhatikan juga ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang mencukupkan semua keperluan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Salam saudara dan saudari, seperti kebiasaan kita setiap bulan, minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus secara bersama. Saya mohon supaya Anda mempersiapkan roti dan minuman di rumah supaya Anda boleh sama-sama mengikut perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus ini adalah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Adalah salah satu sakramen yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam perjamuan kudus ini mengandungi rahasia kerajaan Tuhan, di mana melalui perjamuan kudus ini kita sama-sama diingatkan akan kematian
akan kebangkitan Kristus, bahkan akan tanggung jawab kita sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka dengan itu saudara, saya mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan serius, ya. Saya mengambil petikan di dalam 1 Korintus 11 mulai dari ayat yang ke-23 sebagai dasar perjamuan kudus kita hari ini, di mana firman Tuhan berkata, "Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, 'Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku.' Demikian juga sesudah makan Dia mengambil cawan dan sambil berkata, 'Cawan ini perjanjian baru dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku.'" Saudara dan saudari, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, ada satu perkara yang harus kita lakukan hari ini, yaitu memeriksa diri kita. Jika ada dosa, pelanggaran, hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari saya mengajak kita mengambil masa ini untuk personal prayer, personal confession, pengakuan pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan selepas itu kita akan makan bersama-sama. Mari kita berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, sehingga hari ini kami dapat berdiri di hadapan Tuhan. Kami dapat mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini karena anugerah Tuhan, sehingga kami telah diampuni dan diselamatkan. Maka dengan itu Tuhan, kami pada hari ini mau menjadi jemputan Allah di meja perjamuan kudus ini. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minuman dari cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah menyucikan kami dari segala dosa. Apapun dosa kami, apapun pelanggaran kami, kami mengaku di hadapan Tuhan hari ini. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia dan adil, yang siap mengampunkan dosa kami, menyucikan dosa kami, membebaskan kami dari segala belenggu ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pegang roti di sebelah tangan kanan saudara. Tuhan Yesus sebelum Dia dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur di atasnya dan memecah-mecahkannya dan menyerahkannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah kamu menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga sesudah makan Dia mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, memperingatkan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami telah bersatu di dalam kematian Kristus, bersatu di dalam kebangkitan Kristus, bersatu di dalam kemenangan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Biarlah perjamuan kudus ini bukan saja mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus, terus bercahaya dan bersinar bagi Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini juga akan memberikan kami kekuatan, memulihkan kehidupan kami, menyegarkan jiwa kami, dan menyembuhkan segala penyakit
yang ada dalam tubuh kami. Dan biarlah melalui perjumpaan suci ini, iman kami disegarkan, iman kami dikuatkan, untuk kami terus setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu, setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Oh, Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu, setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu, setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ampunilah aku yang meninggalkanmu, setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Salam, salam sejahtera, salam bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, saya harap saudara berada dalam keadaan yang sehat, yang baik. Haleluya. Hari ini dan untuk beberapa minggu yang akan datang, kita akan masuk di dalam satu series khotbah
yaitu tentang End Time Series ataupun nubuatan akhir zaman. Dan kita akan belajar beberapa perkara yang sangat-sangat penting untuk kita memahami di akhir zaman ini. Dan hari ini saudara, saya akan membawa kita, dan untuk 2-3 minggu yang akan datang, saya akan membawa kita untuk belajar tentang 7 surat yang diberikan kepada 7 jemaat ataupun 7 gereja di Asia Minor. Yang saya tajukan firman Tuhan ini sebagai surat cinta kepada 7 jemaat, yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Ya, nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini, saudara dan saudari yang saya kasih, the big idea adalah Allah masih memberi kesempatan, peluang untuk gereja-gerejanya belajar, bahkan mengambil serius akan setiap yang dikatakan di dalam surat yang disampaikan kepada 7 jemaat. Walaupun surat-surat ini ditujukan kepada gereja-gereja pada masa itu, tetapi ianya sangat relevan dan sangat penting untuk gereja hari ini mengambil iktibar. Bahkan secara personal, surat-surat ini sangat-sangat berguna bagi kita semua. Maka dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih, hari ini kita akan belajar tentang surat kepada gereja di Efesus dan gereja di Smyrna. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu mengenai surat yang diberikan kepada 7 gereja di Asia Minor, di Asia Kecil. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kitab Wahyu adalah penglihatan Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Tuhan memberikan pewahyuan yang luar biasa kepada Yohanes. Dan di dalam chapter yang kedua dan ketiga, dia telah melihat message yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja-gerejanya pada waktu itu. Kita melihat kitab Wahyu ini bermula dengan surat Yohanes, yaitu surat Yesus sendiri, ya, kepada 7 gereja ini: Efesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, dan Philadelphia. Ya, surat-surat ini mengandungi surat cinta, nasihat, dorongan, dan peringatan yang perlu diambil perhatian. Maka saya sangat senang memberi tajuk pengkhotbah firman Tuhan ini adalah surat cinta kepada 7 jemaat. Nah, kita melihat saudara, tujuan utama surat-surat ini adalah untuk menyatakan penglihatan tentang Yesus dan tentang intense spiritual warfare, tentang peperangan rohani yang begitu intens sekali yang gereja akan hadapi sebelum kedatangan Yesus. Dan ini menyatakan penglihatan ini mengandungi simbol-simbol ataupun gambaran-gambaran, image-image yang sebagai lambang untuk memudahkan kita membayangkan dan memahami maksud tersirat di sebalik gambaran-gambaran ini. Maka cara kita membaca kitab Wahyu ini bukan seperti kita membaca surat-surat, ya, ataupun sejarah ataupun Injil yang lain, ya, karena dia mengandungi rahasia yang begitu dalam. Nah, jadi saudara dan saudari, Yohanes memberikan gambaran yang bakal terjadi untuk mendorong dan menguatkan umat Tuhan supaya kita tetap waspada, tetap setia, bahkan takut, dan supaya kita takut akan Tuhan, ya, dan kita tabah menghadapi berbagai tekanan ataupun cabaran. Karena satu hal yang menjadi tema utama Wahyu ini adalah Allah
berdaulat. Allah berdaulat. Haleluya. Nah, apa yang menjadi yang menyedihkan saudara? Surat-surat ini diabaikan. Even waktu abad pertama kekristenan, bahkan hari ini tidak banyak orang mengambil iktibar. Nah, apa yang terjadi? Iblis sangat suka dan gembira apabila gereja-gereja Tuhan hari ini tidak mengambil serius akan nasihat dan peringatan yang terkandung di dalam surat yang disampaikan kepada 7 gereja ini. Maka dengan itu saudara, kita akan belajar. Ya. Nah, saya simpulkan bahwa surat kepada 7 jemaat ini mengandungi 3 message utama. Yang pertama, yaitu Allah tahu mengenai saya. Ya. Perkataan ataupun kalimat, aku tahu pekerjaanmu, itu diulang di dalam setiap surat ini. Ya, aku tahu pekerjaanmu. Dalam berarti kata lain saudara dan saudari, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu setiap keadaan yang kita hadapi. Tuhan tahu apa yang kita tidak tahu. Bahkan Tuhan tahu, lebih tahu apa yang kita tahu. Ya. Ya. Yang kedua adalah overcoming masalah ataupun mengatasi cabaran dan menang. Perkataan kepada mereka yang menang ini juga diulang-ulang sebanyak 7 kali di dalam setiap surat yang disampaikan kepada gereja-gereja pada waktu itu. Ya, kepada mereka yang menang. Berarti saudara, kita sebagai gereja Tuhan, message utama untuk kita hari ini adalah overcoming. Kita adalah menjadi gereja yang menang, kita menjadi gereja yang mengatasi, kita menjadi gereja yang menang ya dalam setiap cabaran kita. Dan yang ketiga adalah pentingnya mendengar Roh Kudus. Ya, dalam kalimat ini juga diulang setiap kali surat ini ditulis. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaatnya. Saudara, sangat penting untuk gereja hari ini. Sangat penting untuk setiap pribadi kita yang percaya hari ini mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menjadi pembimbing agung kita hari ini dalam kita menelusuri, dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini. Haleluya saudara. Wow, saya sangat excited waktu saya belajar firman Tuhan ini saudara. Ia seakan-akan berbicara kepada diri saya secara personal. Nah, hari ini saudara kita akan belajar 2 surat. Pertama itu surat kepada gereja di Efesus yang saya ambil dalam Wahyu 2 pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Dan Efesus adalah lambang kepada era kerasulan ya. Seperti sekarang ini kita berada di dalam era digital. Kita berada di era teknologi. Nah, Efesus adalah gambaran gereja yang sedang berada di dalam era kerasulan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Kepada malaikat jemaat di Efesus, tulislah, inilah firman daripada Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan yang melangkah di antara 7 kaki pelita daripada emas. Aku tahu perbuatanmu, jerih payahmu, dan ketabahanmu. Aku tahu bahwa kamu tidak tahan lagi dengan kejahatan orang durjana. Kamu telah menguji orang yang membuat pengakuan palsu bahwa mereka rasul, padahal mereka bukan. Dan kamu telah mendapati mereka itu pendusta. Kamu tetap tabah dan tetap menderita karena namaku tanpa berputus asa. Namun demikian aku mencelahmu karena satu perkara. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sadarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Namun demikian, ada sesuatu yang baik padamu. Kamu benci akan perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Sesiapa yang bertelinga, hendaklah dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Kepada yang menang akan kuizinkan makan buah dari pokok hayat di Taman Firdaus. Wow. Sebelum itu saudara, kita mau belajar sedikit di manakah Efesus. Efesus hari ini adalah di negara Turki, ya. Bahkan semua ke-7 gereja ini berada di negara Turki modern hari ini.
Dan Efesus, nama Efesus ini, kota ini sudah tidak ada. Yang mereka panggil di Turki hari ini adalah sebagai Saljuk, ya, Saljuk. Nah, pada masa Efesus, pada waktu itu Efesus adalah kota keempat terbesar, ya, semasa pemerintahan Empire Roma, yaitu pada abad yang pertama. Efesus merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang sangat terkenal. Efesus juga terkenal dengan penyembahan berhala dewa Artemis, ya. Dan kalau kita lihat gambar ini adalah gambar panggung, ya, amphitheater yang boleh menampung 20.000 orang, ya, dan masih ada hari ini, ya. Dan disinilah tempat tunjuk perasaan anti-Kristen yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Nanti kamu boleh baca sendiri, ya. Dalam arti kata lain, saudara, tempat ini, Efesus ini masih wujud hari ini, ya. Kita boleh lihat. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, tadi ayat yang pertama yang ke-7, kita mendapati bahwa Yesus memuji jemaat di Efesus karena mereka bertahan mengharungi kesusahan terhadap penganiayaan dan ajaran sesat Nikolaus, ya. Ajaran Nikolaus itu adalah ajaran yang menggabungkan ajaran kekristenan dengan pagan, yaitu mereka menghalalkan seks bebas, salah satu contohnya, ya. Pada waktu itu, saudara, ada juga orang Kristen yang sudah terpengaruh dan suka dengan ajaran seperti itu. Bahkan tidak sedikit yang sudah mulai meninggalkan kasih mereka yang semula, ya. Orang Kristen juga mereka dipaksa untuk mengikut ajaran emperor pada waktu itu, ya. Nah, itu sedikit banyak latar belakang tentang gereja di Efesus. Nah, kita mau melihat dua sebab gereja Efesus dipuji. Pertama dalam ayat yang kedua, ya. Aku tahu perbuatanmu, jeripayahmu dan ketabahanmu. Aku tahu bahwa kamu tidak tahan lagi dengan kejahatan orang durjana. Kamu telah menguji orang yang membuat pengakuan palsu bahwa mereka rasul, padahal mereka bukan. Dan kamu telah mendapati mereka itu palsu. Wow. Dalam ayat yang ke-6 berkata, namun demikian ada sesuatu yang baik padamu. Kamu benci akan perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Karena Tuhan, Dia benci dengan penipuan, ya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, saudara, di gereja di Efesus dipuji karena kerja keras dan usaha dan ketabahan mereka terhadap orang-orang jahat, ya. Mereka juga menguji ajaran-ajaran palsu yang bertentangan dengan ajaran rasul-rasul. Dan mereka masih kuat di dalam pegangan rasul-rasul dan tidak berkompromi kepada ajaran sesat, ya. Itu sebabnya Yesus sendiri memuji mereka, ya. Tetapi, saudara, ada satu perkara dalam ayat yang keempat yang membuat gereja dan jemaat di Efesus dicela, ya. Itu dalam ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencelamu karena satu perkara. Kamu telah meninggalkan kasih yang pertama. Wow, puji Tuhan, mereka bagus di dalam menilai setiap ajaran-ajaran sesat. Mereka tahu karena mereka masih berpegang kepada ajaran rasul, ya. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Dan setiap ajaran-ajaran sesat itu mereka tahu. Tetapi saudara, satu yang perkara yang mereka gagal lakukan, yaitu mereka tidak sadar mereka sudah mulai meninggalkan kasih yang semula. Saudara, Efesus hari ini mewakili gereja pada era kerasulan, yaitu pada abad ke-1, ya. Pada masa itu, saudara, Injil merebak sangat luas, ya, dengan begitu cepat sekali karena rasul-rasul, karena penginjilan begitu luar biasa sekali. Bahkan dikatakan pada waktu itu dianggarkan 6 juta orang Kristen, ya, apabila masuk ke abad yang kedua. Dan itu adalah hasil, ya, penginjilan yang terjadi pada abad yang pertama. Tetapi apa yang menyedihkan, saudara,
masuk abad kedua, masuk abad ketiga, terlalu cepat mereka telah hilang kasih yang semula. Bagus kita mempunyai doktrin dan pengejaran yang baik, yang betul. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh kehilangan kasih yang semula. Tidak ada gunanya kita berpegang kepada doktrin kita, tapi kita hilang kasih kita kepada orang sesama kita. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang seterusnya, bagaimana mengatasi dan menang terhadap masalah mereka. Dalam ayat yang kelima berkata, sadarlah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelita dari tempatnya. Wow. Sudah dinyatakan masalah mereka, sudah dinyatakan problem mereka, ya, yang mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Di sini Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, it's okay. What you need to do is, dia katakan dalam ayat yang kelima, pertama sadar. Sadar kamu sudah jatuh, kamu sudah terjerumus. Nah, apa yang menjadi masalah kepada orang hari ini, saudara? Mereka tidak tahu mereka itu sedang berada dalam masalah. Itu yang menjadi masalah besar. Untuk kita terlepas dan menang di atas masalah kita, perkara yang perlu kita lakukan adalah kita perlu sadar. Setelah kita sadar, saudara, barulah kita boleh bertaubat. Dalam ayat yang seterusnya kata, bertaubatlah dan lakukanlah apa yang telah kamu lakukan mula-mulanya. Barulah kita mulai berbalik, baru kita confess, baru kita mengaku. Bertobat itu adalah pengakuan kita tentang dosa kita, tentang masalah kita, tentang pelanggaran kita. Bertobat itu adalah satu langkah yang pasti, yang jelas, bahwa kita sudah tersalah langkah. Dan marilah kita kembali. Karena bertobat itu berarti metanoia, berbalik kepada Allah. Berbalik kepada Allah. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi cabaran bagi setiap pribadi kita. Ya. Setiap kita berhadapan dengan masalah dosa. Amin. Setiap hari. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, sadarlah. Sadarlah akan dosamu. Don't keep on doing it. Jangan terus lakukan dan terus lakukan. Ya. Sadar. Minta Roh Kudus akan menyadarkan kita. Saya tahu, saudara, waktu kita berdoa, waktu kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus selalu berbicara kepada kita, memberi kesadaran kepada kita. Nah, apabila kita sadar, jangan berhenti di situ. Tindakan yang seterusnya adalah bertobat, ambil langkah berani, mengaku, rendah diri di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, ampuni saya sudah salah, saya sudah berdosa. Ya, kalau Anda berdosa terhadap suamimu, terhadap istrimu, bahkan terhadap orang tuamu, terhadap anak-anakmu ataupun jiranmu, kawanmu, kau sudah sadar, kau sudah melakukan kesilapan, kau sudah menyakitkan dia mungkin, bertobat, mengaku kepada dia, confess. Firman Tuhan berkata dia adalah Allah yang adil dan setia. Bahkan setiap orang yang mengaku dosa akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan diampuni. Itu janji firman Tuhan, saudara. Amin. Nah, dalam ayat yang ketujuh ada janji bagi orang yang telah sadar dan bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam ayat ketujuh berkata, sesiapa bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Kepada yang menang akan kuizinkan makan buah dari pokok hayat di Taman Firdaus. Wow, ini luar biasa, saudara. Setiap orang yang sadar dan bertobat, dikatakan mereka akan menang. Diizinkan makan buah dari pohon hayat ataupun dari pohon kehidupan, the tree of life. Dan mereka, tempat mereka adalah Taman Firdaus Allah, itu adalah surga. Tempat orang yang sadar dan bertobat, saudara, adalah surga. Haleluya. Kita makan pohon hayat, maksudnya pohon kehidupan, ya, pohon yang memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi juga ada satu warning di sini. Jika kita tidak bertobat, jika kita tidak kembali kepada kasih yang semula, dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, bahwa Dia akan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Saudara, kita tahu kita sudah diselamatkan hari ini. Tapi jangan kita mempergunakan keselamatan kita untuk kita melakukan dosa. Jangan kita katakan bahwa, oh saya sudah selamat, saya boleh melakukan apa-apa. No. Freedom, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah freedom untuk kita melayani Dia, untuk melayani Raja di atas segala raja. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, supaya kita ada kebebasan dan freedom untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu surat yang pertama, surat cinta yang pertama. Mengapa saya katakan ini surat cinta, saudara? Karena kalau Tuhan tidak mengasihi jemaatnya, Dia tidak akan menulis surat kepada mereka. Ya, itu sebabnya saya katakan ini surat cinta. Surat cinta itu mengandungi nasihat. Surat cinta itu mengandungi warning, saudara. Karena Allah begitu mengasihi kita. Nah, yang kedua, surat yang kedua adalah kepada gereja di Smyrna. Dan Smyrna adalah lambang kepada era penganiayaan. Ya, kita lihat ayatnya, saudara. Kita dalam Wahyu 2, mulai dari ayat 8 sampai ayat ke-11 berkata, kepada malaikat jemaat di Smyrna, tulislah, inilah firman daripada Dia yang pertama dan terakhir, yang telah mati dan hidup semula. Aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang dilemparkan kepadamu oleh orang yang mengaku diri orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan. Mereka jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang kamu deritai kelak. Ketahuilah, iblis akan mengumpankan sembilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Kamu akan menanggung kesengsaraan selama 10 hari. Setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Setiap yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Mereka yang menang tidak akan mengalami kesengsaraan kematian yang kedua. Wow, luar biasa, saudara. Kita melihat sedikit sebanyak tentang gereja Smyrna. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Smyrna adalah lambang era penganiayaan, di mana terjadi penganiayaan yang sangat dahsyat pada waktu itu, sehingga Yesus harus menulis kepada jemaat di Smyrna untuk mendorong mereka supaya mereka tetap setia sampai mati walaupun mereka menghadapi penganiayaan. Message yang ingin disampaikan kepada jemaat di Smyrna ini adalah untuk supaya mereka tabah menghadapi tekanan penganiayaan karena iman mereka, walaupun mereka dipaksa untuk menyembah agama Emperor Roma pada waktu itu, ya. Dan kita melihat juga bahwa banyak orang Kristen, ya, menjadi miskin akibat penganiayaan dan kesengsaraan yang telah mereka alami pada waktu itu, ya. Maka dengan itu, saudara, di sini Yesus sendiri menulis surat kepada umat Tuhan di Smyrna untuk memberi dorongan kepada mereka. Dan kita mau melihat, saudara, pada ayat yang ke-9, Yesus memuji jemaat di Smyrna. Dan very interesting, di dalam suratnya kepada Smyrna, pujian-pujian diberikan, tidak ada celaan, ya. Saudara, kita lihat dalam ayat ke-9 berkata, aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu kamu difitnah, dilemparkan fitnah kepada oleh orang yang mengaku diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka bukan. Mereka jemaah iblis. Dan di sini kita melihat, saudara, kesengsaraan jemaat Tuhan di Smyrna disebabkan oleh 3 perkara. Pertama, mereka dianiaya karena iman mereka kepada Yesus. Kedua, mereka menjadi miskin. Yang ketiga, mereka difitnah. Saudara dan saudara yang saya kasih, mungkin kita boleh identify kehidupan kita hari ini kepada keadaan jemaat di Smyrna, ya. Mungkin kita tidaklah seperti di jemaat di Smyrna dianiaya, kan? Mungkin ada jenis-jenis penganiayaan tertentu yang kita alami. Mungkin saudara hari ini menghadapi penganiayaan karena imanmu, ya. Ataupun mungkin Anda menjadi miskin atau menjadi
dalam kekurangan bukan karena Anda malas bekerja, tetapi karena hak-hak Anda telah diambil. Contohnya, orang-orang kampung, hak mereka telah diambil, tanah pusaka mereka telah dirampas dan sebagainya. Ya, saya melihat saudara, kebanyakan orang kampung, orang tua saya, mereka bukan orang yang malas, saudara. Jam 5 pagi mereka sudah bangun. Mereka sudah jam 6 mereka sudah di ladang. Mereka bekerja sepanjang hari. Tapi kenapa masih mereka dalam keadaan yang serba miskin? Ya, bukan mereka tidak bekerja. Mereka bekerja juga. Ya. Tapi ada sebab-sebab tertentu. Mungkin hak-hak mereka telah diambil. Tanah mereka telah diambil dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin juga Anda sedang menderitai satu keadaan karena Anda difitnah oleh orang-orang tertentu. Ya. Mungkin Anda sekarang ini menderita secara emosi, secara psikologi. Mungkin juga menderita secara fisikal. Ya, karena difitnah. Ya. Saudara ingat, Tuhan tahu semua ini. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Mungkin kita berkata, Tuhan, tahukah Engkau masalah saya? Tuhan tahu semua itu, saudara. Gereja di Smyrna tidak dicela ataupun tidak dikritik oleh Tuhan. Malah mereka didorong karena walaupun jemaatnya miskin, ditekan oleh pemerintah pada waktu itu. Tetapi yang amat menyakitkan mereka ialah mereka difitnah dan dianiaya oleh orang mereka sendiri. Ini yang dikatakan jemaah sinagog ataupun sauma. Itu adalah orang dari kelompok mereka sendiri. Bahkan dalam surat ini Yesus begitu tegas, jemaat itu disebut jemaah iblis. Wow. Mungkin mereka mengaku mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak sebenarnya. Nah, saya ingin membawa kita melihat sedikit apa yang dikatakan di dalam ayat ini tentang kekayaan sejati. Yesus berkata, walaupun kamu miskin tetapi kamu kaya. Wow, ini luar biasa. Ya, bagaimana kita memahami ini, saudara? Kekayaan menurut Alkitab adalah bukan karena uang ringgit ataupun harta benda, saudara. Ya, kekayaan yang sejati menurut Alkitab adalah mengetahui rahasia kekayaan kerajaan Allah. Karena segala kekayaan adalah milik Allah sendiri. Yang kedua, kekayaan dari segi kebaikan dan kemurahan hati itu boleh lihat di dalam 2 Korintus ayat 8 pasal 8 ayat yang kedua. Kamu boleh baca sendiri. Kekayaan yang dikatakan juga di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 9. Ya, yang dikatakan, jadi sebagaimana kamu kaya dalam segala hal, dalam iman, kata-kata, pengetahuan, kesungguhan dan dalam kasihmu kepada kami, hendaklah kamu kaya juga dalam pekerjaan yang mulia. Dalam ayat ke-9, kamu tahu tentang kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kaya, tapi karena kamu, dia telah menjadikan dirinya miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. Kita semua tahu Yesus menjadi miskin, Yesus menjadi mati, ya, di kayu salib, tidak punya apa-apa. Bukan saja dia miskin, saudara, dia sudah tidak ada apa-apa di kayu salib, karena menjadikan kita kaya di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, yang sangat interesting kita belajar tadi bahwa tidak ada celaan, tidak ada kritikan kepada jemaat di Smyrna, ya. Malah dorongan yang diberikan. Dalam ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut, ya. Walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka dalam keadaan miskin, walaupun mereka dalam keadaan difitnah, ya. Ini dorongan firman Tuhan untuk mereka. Dan saya juga percaya, biarlah firman Tuhan ini hari ini menjadi dorongan kepada kita juga. Dalam ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah iblis akan mengumpankan sembilan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Kamu akan menanggung sengsara selama 10 hari. Setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Haleluya, saudara. Smyrna mewakili gereja pada abad
yang ke-100 AD sampai 313 AD. Ya. Pada masa ini terjadi satu penganiayaan yang dahsyat, yang luar biasa. Ramai orang Kristen, saudara, mati syahid pada waktu itu. Empire Roma coba menghalang perkembangan kristenisasi pada waktu itu. Begitu ramai orang Kristen dipanggal kepala, ditanam dan dibakar hidup-hidup dan dijadikan makanan singa, saudara. Wow, dahsyat. Ya, dahsyat sekali penganiayaan. Itu sebabnya Yesus menulis surat untuk mendorong mereka. It's okay, walaupun kamu menghadapi keadaan ini, dia katakan, walaupun kamu menderita ini, walaupun apa yang terjadi, dia katakan tabah, setialah sampai mati. Ya, ada satu tokoh, saudara, yang bernama Polycarp. Dia adalah one of the early church father. Ya, nama dia Polycarp. Dia adalah seorang bishop di Smyrna, dan dia adalah murid kepada Rasul Yohanes. Pada umurnya 86, dia dibakar hidup-hidup karena enggan menyangkali imannya kepada Yesus. Ini kata-kata Polycarp sebelum dia dibakar. Selama 86 tahun saya menjadi hamba kepada dia, dan dia tidak pernah bersalah kepada saya. Bagaimana mungkin saya mengkufuri dan meninggalkan dia yang telah menyelamatkan saya? Wow. Dalam bahasa Inggris dia berkata seperti ini, for 86 years I have been his servant and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king who saved me? Wow. Saudara dan saudara yang saya kasih, Polycarp, dia sanggup melalui api, dia sanggup melalui penganiayaan ini, karena dia tahu Sang Juru Selamatnya. Saudara dan saudara yang saya kasih, kalau iman kita alang-alang, kalau kita hanya menjadi Kristen saja, saudara, apabila penganiayaan yang datang dalam hidup kita, janganlah penganiayaan seperti ini, dibakar hidup-hidup, ditanam hidup-hidup, daging diberi makan kepada singa. Penganiayaan yang sedikit pun akan membuat kita boleh hilang iman. Masalah yang sedikit pun membolehkan kita meninggalkan Yesus. Ya, maka dengan itu saudara-saudari, jangan alang-alang dalam iman kita, dalam kita mengikuti Yesus. Jangan alang-alang, saudara. Jangan di atas kulit saja. Mari kita mendalami. Apatah lagi dalam keadaan situasi kita hari ini, saudara. Kita perlu kuat dalam iman kita. Apabila penganiayaan ini datang kelak, kita boleh bertahan. Karena kita tahu Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. He has done me no wrong, kata Polycarp. And how can I blaspheme? Yeah. How can kita meninggal Tuhan kita? Nah, saudara, di sini kita melihat janji kepada mereka yang setia. Dalam ayat yang ke-10b berkata, setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Wow. Di sini ya, ada satu gambaran dalam satu pertandingan. Ya, siapa yang menang akan dianugerahkan, akan dimahkotai kemenangan. Seperti itulah, saudara, kita harus setia, karena Tuhan akan menganugerahi kita mahkota kehidupan sebagai ganjaran. Dalam ayat yang ke-11, sesiapa bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua. Wow. Orang yang setia sampai mati, saudara, orang yang mendengar suara Roh Kudus adalah mereka akan mendapat mahkota kehidupan dan mereka tidak akan mengalami sengsara kematian kedua. Haleluya. Saya ingin mau jelaskan sedikit tentang kesengsaraan kematian kedua ataupun kedahsyatan kematian kedua. Nah, di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27 berkata, sebagaimana manusia ditentukan mati sekali dan selepas itu dihakimi.
Dalam arti kata lain, saudara, manusia hanya mati sekali saja. Dan waktu penghakiman nanti mereka akan dibangkitkan, semua orang dibangkitkan untuk dihakimi. Tetapi ada kebangkitan selepas kematian, kan? Amin. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan sampai ke-54 kita boleh baca itu sendiri. Ya. Tetapi saudara, kematian kedua itulah kematian bagi mereka yang tidak percaya ya. Dan kematian itu, saudara, adalah kematian di dalam lautan api. Itu disebut di dalam Wahyu 21 ayat 8. Bagi orang yang tidak percaya, saudara, akan ada kematian kedua. Itu kematian di dalam laut api. Tapi bagi orang yang percaya, saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan ada kematian kedua, saudara. Kita hanya mati sekali saja. Ya, mati secara fisik di dunia ini. Yang selepas itu kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Walaupun orang yang sudah meninggal ya, mendahului kita, saudara, mereka akan dibangkitkan nanti. Ya, dan untuk hidup kekal. Saudara-saudari, dalam sebagai kesimpulan, kita belajar tentang 2 surat yang disampaikan kepada gereja di Efesus dan di Smyrna. Gereja di Efesus, saudara, walaupun Anda sudah meninggalkan kasih yang semula, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-5 berkata, sadarlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh dan terjerumus. Bertobatlah. Message untuk kita hari ini, saudara, sadarilah dan bertobatlah. Kembalikan pada kasih yang semula. Message kedua kepada jemaat di Smyrna adalah, walaupun Anda dianiaya, disakiti, difitnah. Mungkin hari ini, saudara, waktu Anda duduk mendengar firman Tuhan ini masih sakit. Ya, ada satu lagu mengatakan sakitnya di sini. Ya, mungkin Anda sedang duduk, tapi dengar, saudara, firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat yang 10 berkata, janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai. Ya, firman Tuhan berkata, setialah. Jangan izinkan keadaanmu hari ini, saudara, penganiayaan, kesengsaraan, kesakitan, fitnah yang membuatkan engkau meninggalkan imanmu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, saudara, kita tetap setia sampai mati. Karena di akhirnya Tuhan akan menganugerahkan kita mahkota kehidupan sebagai ganjaran kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, Tuhan, tentang message surat yang Tuhan sampaikan kepada gereja di Efesus dan di Smyrna. Oh haleluya, Bapa di surga, mungkin sekiranya kami sudah meninggalkan kasih kami yang semula. Kami mungkin menganggap diri kami sebagai orang Kristen, tetapi sudah passion kami, semangat kami, gairah kami untuk mengikut Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan sudah hilang. Biarlah message hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami kembali. Mungkin juga kami sudah meninggalkan iman kami karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami sadar dan kembali dan bertobat. Jika itulah dirimu, saudara, ambil masa ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Sadar akan dosamu, akui di hadapan Tuhan, bertobatlah, berhentilah melakukan itu dan mulai kembali kepada Tuhan. Sekiranya juga saudara Anda berada dalam keadaan tertekan, sengsara oleh karena difitnah, oleh karena perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Mungkin hak-hakmu telah diambil daripadamu. Mungkin engkau disakiti. Saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Jangan izinkan semua hal ini membuatkan engkau meninggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, setialah sampai mati, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mohon kiranya Engkau akan memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi cabaran hidup hari ini. Biarlah mata kami
sentiasa tertuju kepada Yesus sebagai pelopor dan penyempurna iman. Jemaat Tuhan yang dikasihi yang sedang mendengar, jika hari ini saudara, Anda belum begitu yakin dengan imanmu dan keselamatanmu, atau Anda belum menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara personal, mungkin Anda boleh buat keputusan hari ini. Anda boleh angkat tangan, tekan emoji angkat tangan. Tuhan melihat, saya tidak melihat Anda, tapi Tuhan melihat. Dan saya berdoa dan Anda ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mati untuk saya. Hari ini saya mengaku saya berdosa. Hari ini saya mau menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara personal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya saudara dan saudari yang dikasihi. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini saudara, mari saya sekali lagi menjemput Anda untuk angkat kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tiada